Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Sehat ya? Kita ucap syukur. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, Ibu Rata mau tanya dong, hari ini ada yang absen? Atau ada yang nggak berangkat hari ini? Ada semua, berangkat semua? Oke, alhamdulillah kalau semuanya berangkat berarti semuanya sehat. Kita ucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah ya. Hari ini kita bisa kembali bersekolah dan belajar bersama. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, agar kegiatan belajar kita hari ini lancar dan diridhoi oleh Allah, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, hari ini yang memimpin doa adalah anak yang pertama kali datang ke sekolah. Yang pertama datang ke sekolah. Ayo, siapa? Ya, kamu ya, Ahmad ya. Baik, silakan dipimpin doanya ya. Oke, kenapa coba Bu Ratna menunjuk orang yang pertama kali datang untuk memimpin doa? Ya, karena itu sebagai salah satu bentuk apresiasi Bu Ratna kepada Ahmad yang sudah menjaga kedisiplinan untuk berangkat ke sekolah terlebih dahulu dan tidak pernah terlambat setiap harinya Ahmad ya. Ya, sekarang untuk menambah semangat kita hari ini sebelum belajar, kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila. Hafal ya? Oke, ayo kita nyanyikan sama-sama. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, sudah semangat? Iya, makin semangat ya. Baik, sebelum hari ini kita mulai kegiatan belajarnya, Bu Ratna mau kasih tahu dulu nih, hari ini tujuan pembelajaran kita apa aja ya. Yang pertama, dengan menganalisis suatu bacaan, siswa mampu memahami hubungan antara keadaan geografis dan keadaan sosial budaya suatu negara. Yang kedua, dengan menganalisis infografis, siswa mampu mengidentifikasi kewajiban warga negara terhadap kelestarian lingkungan. Lalu yang ketiga, dengan mencari kata-kata sulit dalam bacaan dan mencari arti kata tersebut, siswa menjadi lebih memahami isi dari suatu bacaan. Nah, nanti dalam kegiatan belajar kita hari ini, nanti ada 2 bacaan yang Bu Ratna kasih ke kalian untuk kalian baca dan kita analisis bersama-sama. Oke, kita sekarang mulai masuk ke pelajaran kita hari ini ya. Coba dong Bu Ratna mau tanya, kita nih tinggal di negara apa ya? Ada yang tahu nama negara kita? Iya, pinter, negara Indonesia. Nah, setiap negara itu pasti dia punya tetangga nih. Coba ada yang tahu nggak? Negara-negara tetangga di Indonesia tuh ada siapa aja? Iya, pinter Nisa, ada Malaysia. Apalagi? Iya betul, Vietnam, Korea, Singapura. Iya, jadi karena Indonesia ini ada di benua Asia, jadi negara-negara tetangga kita juga adalah negara-negara yang berada di wilayah benua Asia. Nah, coba Bu Ratna mau tanya, kira-kira kita kan beda negara dengan negara tetangga. Contohnya negara Indonesia dengan negara Singapura. Kira-kira kondisi geografisnya itu sama atau tidak ya? Iya, pasti berbeda ya. Nah, karena kondisi geografisnya berbeda, sosial budayanya bagaimana? Kira-kira sama atau berbeda?
Iya betul. Nanti kita cari tahu sama-sama di suatu bacaan yang Bu Ratna kasih, ya. Nah sekarang Bu Ratna mau kasih nih bacaan tentang negara Singapura. Nah, coba kita bisa bedain nih di bacaan tentang negara Singapura ini disebutkan bahwa negara Singapura itu penduduknya padat. Iya betul. Kalau di negara Indonesia kita gimana? Iya, karena wilayah Indonesia itu negara kepulauan, jadi otomatis warga negaranya juga tidak berada di suatu pulau. Dia ada di Pulau Jawa, ada di Pulau Sumatera, ada di Pulau Papua. Jadi otomatis penduduknya juga, penyebaran penduduknya lebih bisa merata, tidak berada di suatu tempat saja. Nah, yang kedua, etnis budayanya, etnis sukunya. Nah, kalau di negara Singapura itu dia ada suku Tionghoa, Melayu, dan India. Nah, kalau di negara kita Indonesia bagaimana? Ada yang tahu sukunya apa aja? Iya betul Andi, ada suku Jawa, ada suku Papua, ada suku Bugis, ada suku banyak ya? Iya, karena setiap pulau biasanya sukunya itu banyak sekali kita. Banyak berbagai macam suku dan bahasa yang ada di Indonesia. Nah, yang ketiga nih agama. Di Singapura sana itu agama yang dianut itu rata-rata adalah Buddha, ada juga yang Islam, Kristen, dan Tao. Nah, sedangkan negara di Indonesia yang diakui berapa coba? Iya 5. Ada Hindu, Buddha, Islam, Kristen, dan Tionghoa. Nah, terus nih ada yang hebat nih dari negara Singapura. Jadi negara Singapura itu negara yang sangat menjunjung kedisiplinan dalam menjaga kebersihan. Iya, jadi negara Singapura itu menjadi negara yang paling bersih di negara se-Asia. Nah, coba kalau di negara Indonesia gimana kita kebersihannya ya? Ternyata kalau di Indonesia tuh ada yang negara daerah-daerahnya tuh bersih, tapi banyak juga yang masih kotor. Iya, masih banyak dari kita yang membuang sampah sembarangan. Betul. Nah, sekarang kan kita udah membaca nih tadi tentang negara Singapura. Nah, Bu Ratna kasih tugas ya. Tugasnya adalah menganalisis perbedaan kondisi geografis dan sosial budaya antara negara tetangga kita, negara Singapura dengan negara Indonesia. Bisa dimengerti tugasnya ya? Iya, tadi kan udah Bu Ratna kasih tahu apa aja bedanya. Sudah kalian baca ya? Tadi bisa dilihat dari kondisi geografisnya, tempat tinggalnya gimana, agama yang dianut apa aja, terus kedisiplinan warga negaranya gimana. Nah, sekarang kita kerjakan soalnya sama-sama dengan membagi 5 kelompok ya. Oke. Nah, udah selesai nih kegiatan pembelajaran kita yang pertama. Sekarang yang kedua. Sekarang kita akan belajar tentang kepedulian lingkungan. Nah, apa sih kepedulian lingkungan itu? Kalian tahu nggak? Nih Bu Ratna kasih satu bacaan lagi untuk kalian baca ya. Ini infografis tentang keadaan sampah di Jakarta. Kalian tahu Jakarta? Ibu kota negara Indonesia. Coba kita cari tahu di sana keadaan sampahnya gimana kira-kira ya. Oke, kita baca sama-sama ya. Nah, sudah tahu kan keadaan sampah di Jakarta itu gimana? Ternyata di Jakarta itu sampahnya banyak ya. Coba berapa ton satu hari? Betul,
betul, 8.000 ton. Wah, banyak sekali 8.000 ton itu ya. Jadi sampah itu terdiri dari apa aja tadi? Yang paling banyak itu sampah organik 54%, ada sampah kertas 15%, ada sampah plastik 14%, sampah kaca dan logam 17%. Iya, itu setiap harinya nanti pembuangan terakhirnya akan dibuang ke pembuangan sampah Bantar Gebang. Wah, kira-kira banyaknya gimana ya? Itu harus diolah supaya sampah-sampah itu nggak semakin menumpuk. Iya, coba dong Bu Ratna mau tanya, kira-kira menurut kalian membersihkan sampah itu sebagai salah satu wujud kita untuk peduli lingkungan atau tidak? Iya dong, betul sekali. Jadi, sampah-sampah yang setiap hari kita gunakan, mau itu sampah dari limbah rumah tangga ya, limbah plastik, limbah kertas, itu semuanya harus kita kelola. Kalau tidak nanti akan menimbulkan bencana, salah satunya kebanjiran. Iya. Nah, menurut kalian kepedulian lingkungan itu penting atau tidak? Sangat penting dong. Iya, sekarang ini Bu Ratna punya pohon keluarga. Nah, kalian tahu pohon keluarga? Iya, ada siapa aja biasanya? Ada ayah, ada ibu, ada anak-anak. Anak-anak tuh ada kakak, ada adik ya. Iya. Nah, dalam satu pohon keluarga ini, Bu Ratna mau tanya, kira-kira perannya apa aja nih yang bisa dilakukan untuk menjaga kebersihan lingkungan? Nah, contohnya ayah. Ayo, ayah bisa ngapain aja ya untuk bisa membantu menjaga kebersihan lingkungan? Iya, contohnya ayah bisa membersihkan rumput ya, bisa melestarikan lingkungan dengan menjaga sumber daya, hemat listrik, bisa membantu membersihkan selokan. Iya. Nah, terus kalau ibu apa aja nih perannya yang bisa dilakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan? Betul, banyak sekali. Ibu biasanya nyapu, ngepel, buang sampah, memilah sampah. Banyak ya. Nah, terus kalian nih sebagai kakak dan adik, sebagai anak, sebagai warga negara Indonesia, apa yang bisa dilakukan? Iya, yang paling sederhana, tidak membuang sampah sembarangan. Betul. Nah, sekarang setelah semuanya sudah dijelaskan, kita mau mengerjakan satu tugas lagi, yaitu membuat pohon keluarga dan menyebutkan peran masing-masing dari setiap anggota keluarga. Apa aja sih yang bisa dilakukan untuk melestarikan lingkungan? Ya, kita mulai ya mengerjakan tugasnya. Nah, gimana? Susah nggak ngerjain tugasnya? Enggak dong. Iya, coba dong. Nah, sebelum kita pulang, Bu Ratna mau bahas sekali lagi nih sambil kita inget-inget. Nah, karena tadi habis mengerjakan atau mengidentifikasi tentang pohon keluarga tadi ya, beserta perannya. Nah, jadi Bu Ratna mau nanya nih, menjaga kelestarian lingkungan itu penting atau tidak? Iya, penting sekali. Terus itu wajib atau enggak ya? Wajib dong, karena itu sudah penting, harus menjadi suatu kewajiban supaya kita selalu menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Iya. Nah, terus tadi yang pertama kita belajar apa? Iya betul, belajar tentang negara Singapura ya. Iya, banyak yang bisa kita contoh dari negara Singapura itu. Apa aja contohnya? Negara Singapura itu wilayahnya kecil dibandingkan dengan negara Indonesia itu mungkin hanya sebesar Pulau Jawa.
Nah, tapi dengan wilayah yang kecil itu, Singapura bisa memaksimalkan potensi yang mereka miliki. Singapura menjadi negara yang modern, menjadi negara maju dengan sumber daya alam yang terbatas, tapi bisa menjadi negara yang maju, bisa mengoptimalkan sumber daya manusianya, terutama tentang disiplin menjaga lingkungan, sehingga Singapura bisa menjadi negara terbersih se-Asia. Nah, mudah-mudahan Indonesia nanti bisa mencontoh ya, seperti negara Singapura, agar masyarakatnya lebih sadar akan kepedulian terhadap kelestarian lingkungan. Ya, sampai sini saja pelajaran kita hari ini. Kita ketemu lagi besok ya. Sebelum pulang, nah kita berdoa dulu. Selesai, oke. Bu Ratna akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.